Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esaf, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat. Jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar. Don't judge the book by its cover. Seringkali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Arifin? Sekarang ada varian Delta, belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik. Akal, ada yang licik, ikil, okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu dan berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu.
bersamamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, yes Lord, teramat baik. Engkau baik, amin, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Mari setiap kita menyatakan bahwa Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik sampai selamanya. Selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Yesus. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Sejak tahun 2007, Tangan Pengharapan telah menolong lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan. Saat ini, Tangan Pengharapan sedang membina lebih dari 5.000 anak di 76 centers yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Mengadopsi dan memberikan beasiswa kepada anak-anak binaan terbaik dengan mimpi melahirkan 1.000 pemimpin yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyat. Dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin yang memajukan daerah mereka masing-masing dan tidak melupakan dari mana mereka berasal. Program-program utama Tangan Pengharapan: memberikan pendidikan gratis dengan mengirimkan guru pedalaman ke daerah pelosok yang menjadi senter Tangan Pengharapan, dan memberikan makanan bergizi bagi anak-anak binaan. Mengadopsi anak-anak binaan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia yang harus memenuhi kriteria untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan sejak di bangku SMP sampai dengan kuliah, yang memiliki standar dan aturan untuk meneruskan beasiswa di setiap tingkatannya. Melatih dan mendampingi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di bidang pertanian dan peternakan secara praktis, agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan. Memberikan pengobatan gratis di pedalaman NTT dengan mengunjungi desa dan dusun-dusun terpencil 2 kali seminggu dengan membawa dokter dan fasilitas farmasi. Mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terima kasih atas dukungan para partners dan donatur yang telah mendukung Tangan Pengharapan dalam menolong lebih banyak orang untuk hidup lebih baik. Tangan Pengharapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hadirat-Mu yang memberkati kami. Kami juga ucap terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kalau kami ada sampai hari ini, berarti Tuhan punya maksud dan rencana untuk kehidupan kami di muka bumi ini. Sampaikan isi hati-Mu dengan cara yang mudah dimengerti, biar sementara kami mendengar firman-Mu, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Yang sempit sudut pandangnya hari ini kami diperbesar sudut pandang kami untuk melihat gambar besar rencana Tuhan yang ada di depan. Dan berikan kepada kami konsentrasi, biar kami boleh memahami, sehingga kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa. Demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di GBI Rock Makassar. Saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Benyamin bersama Ibu dan seluruh pengurus dari GBI Rock serta jemaat yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu keempat bulan Agustus. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Agustus di minggu keempat. Kira-kira kurang dari 5 bulan kita akan segera masuk untuk tahun yang baru. Itu sebabnya saya rindu untuk setiap kita terus bisa tetap kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Buktinya hampir 1,5 tahun kita udah melewati corona, dan corona berdampingan dengan kita, dan kita masih ada sampai hari ini. Berarti Tuhan yang sama akan terus menyertai kita di hari-hari mendatang. Walaupun kondisi masih belum bersahabat, tapi Tuhan tetap menjadi sahabat sejati kita. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini di Makassar juga hampir menjelang siang. Saya di Jakarta masih pagi hari. Saya mau sampaikan dengan topik
yaitu pertumbuhan rohani, karena topik yang diberikan oleh saya tentang kedewasaan. Jadi saya akan bicara mengenai bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang dan terutama menjadi seperti Kristus. Nah, apa itu pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani adalah suatu proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi ini adalah sebuah proses jangka panjang seumur hidup, bukan secara instan. Dan bicara soal proses, bicara soal pembentukan. Berarti ketika kita siap dibentuk, ketika kita siap diproses, maka kita akan menjadi seperti Kristus. Maka kita akan menjadi dewasa. Sebaliknya begitu kita tidak siap diproses, maka kita akan sulit menjadi dewasa. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 48, Yesus berkata dengan jelas, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus tidak berkata hendaklah kamu kaya raya. Tuhan Yesus tidak berkata hendaklah kamu punya banyak follower. Tuhan Yesus tidak berkata hendaklah kamu punya pengajaran yang the best seperti saya. Tidak. Tapi Yesus berkata dengan jelas kepada murid-muridnya dan kepada calon murid-muridnya, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah goal kekristenan. Goal kekristenan bukan sukses, tapi sempurna seperti Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Kita belum sempurna, kita masih jauh dari kesempurnaan. Itu sampai kita perlu bertumbuh menjadi dewasa sampai seperti Kristus. Jadi pertumbuhan rohani adalah suatu proses di mana kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menjadi dewasa dalam karakter. Dewasa bukan perihal pertumbuhan fisik semata. Dewasa itu adalah kedewasaan bukan ditentukan dari usia yang tua, tapi kedewasaan ditentukan dari keputusan. Karena kita bisa bertumbuh secara dewasa secara physically, tapi ada banyak orang yang dewasa secara usia, tapi sifat yang masih kekanak-kanakan. Berarti, tapi ada orang juga yang usianya nggak seberapa dewasa, tapi sifatnya dewasa sekali. Ini membuktikan bahwa kedewasaan, kerohanian seseorang, kedewasaan dalam sikap seseorang tidak ditentukan dari usia. Tapi ditentukan apakah dia bersedia diproses atau tidak. Pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup. Sebuah proses yang harus terus-menerus kita mau lakukan. Dan tidak bisa dilakukan secara instan, tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang, bahkan seumur hidup kita. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh secara rohani? Tadi mengerti apa itu pertumbuhan. Sekarang mengapa kita perlu bertumbuh? Yang pertama, menghindari kita dari bahaya disesatkan. Menghindari kita dari bahaya disesatkan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita akan memiliki kedewasaan di dalam cara pandang, cara berpikir. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah atau tradisi yang keliru, pengajaran yang sesat. Ayat utama kita yaitu Efesus pasal 4 ayat 13-14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa sih kita perlu bertumbuh, Bapak Ibu, saudara semua, supaya saudara tuh dewasa? Karena nggak semua pendeta mengajarkan mungkin yang benar, karena mereka masih manusia. Bisa saja pengajaran mereka ada yang keliru. Tapi kalau kita udah dewasa, maka kita pertama tidak mudah menjudge hamba Tuhan tersebut. Tapi yang kedua adalah kita bisa memilah-milah. Seperti kita makan ikan. Dagingnya kita makan, durinya kita pisahkan. Tapi anak kecil itu nggak bisa memisahkan duri. Dia akan makan semuanya. Makanya perlu dibantu sama orang tua untuk memisahkan antara daging sama duri. Tapi kalau kita udah dewasa, masih dipisahkan sama orang tua, itu menunjukkan bahwa kita nggak dewasa.
Kita perlu menjadi dewasa supaya kita bisa memilih dan memilah yang tepat. Makanya ada hamba-hamba Tuhan banyak sekali menyampaikan nubuatan kepada kita semua. Harusnya nubuatan dan pesan-pesan Tuhan itu kita udah dapat terlebih dahulu secara pribadi dari Tuhan. Dan hamba Tuhan itu cuma mengkonfirmasikan. Sehingga kalau ada hamba Tuhan menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan firman Tuhan, kita bisa segera menangkisnya. Dan kenapa kita juga perlu dewasa? Supaya kita juga tidak gampang diombang-ambingkan oleh tradisi yang salah. Sebagai contoh, tradisi orang Yahudi memelihara hukum Sabat. Di hari Sabat tidak boleh berbuat baik. Di hari Sabat tidak boleh menolong orang. Dan itu mereka pegang teguh. Kalau ada orang kecelakaan sekalipun udah mau mati, dibiarin aja. Tapi beda sama Yesus. Yesus memegang kebenaran. Ketika ada orang yang sakit, dia sembuhkan di hari Sabat. Ketika ada orang yang dalam keadaan susah, dia bantu di hari Sabat. Nah, jangan sampai tradisi-tradisi ini membuat kita jadi kaku. Membuat kita jadi nggak bisa menolong orang lain. Seperti contoh, kenapa waktu orang yang kedapatan dipukul, dianiaya di daerah Samaria, itu kemudian ada imam lewat, ada Lewi lewat, membiarkan. Karena mereka berpandangan bahwa orang itu sedang dalam keadaan terkapar, mati. Nah, menurut tradisi Yahudi, kalau mereka memegang orang mati, mereka kan jadi najis. Dan ini butuh waktu yang panjang untuk pemulihan, tidak bisa besok. Butuh waktu beberapa hari sampai dipulih dari najisnya itu. Dan dia nggak bisa pergi beribadah. Makanya kenapa orang Yahudi dan orang Lewi ketika lihat orang yang sekarat di Samaria, dibiarkan. Karena mereka masih berpegang pada tradisi yang salah. Makanya datanglah orang Samaria dan menolong mereka. Menolong dia. Sehingga akhirnya Yesus berkata, dari ketiga orang tersebut manakah yang mengasihi sesama? Jelas adalah orang yang menolong sesama. Bukan orang yang berpegang pada tradisi. Saya rindu untuk setiap kita. Jangan lagi mudah diombang-ambingkan. Oleh karena tradisi-tradisi yang membuat kita jadi sempit, membuat kita terkungkung gak bebas. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh secara rohani, menghindarkan kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Orang dewasa itu lebih matang dalam keputusan dibandingkan anak kecil yang kurang pertimbangan. Jadi kalau kita dewasa, pasti kita akan berpikir ke depan. Yang pertama, sifat dosa itu selalu mengurangkan kualitas hidup kita. Siapapun yang bermain-main dalam dosa pasti kualitasnya menurun. Simpson dari orang yang paling kuat jadi orang yang paling powerless. Daud dari seorang yang selalu mengalahkan musuh, menang bertempur, tidak pernah kalah. Begitu dia bermain-main dalam dosa, dia dikejar-kejar musuh. Biasanya suka kasih hospitality orang lain. Tapi gara-gara dia bermain-main dalam dosa, dia minta hospitality dari orang lain, bantuan dari tangan orang lain. Jadi membuktikan bahwa dosa itu mengurangkan kualitas kita. Jadi kalau pikiran kita nggak berkualitas, perkataan kita nggak berkualitas, hubungan kita nggak berkualitas, disebabkan karena dosa. Kalau Anda tahu bahwa Anda melihat ketika kita buat dosa, ternyata menghancurkan kualitas, merusak hubungan kita, kita harusnya berpikir dewasa untuk tidak sembarangan mengambil sebuah keputusan. Seperti yang dilakukan oleh Simpson, berkali-kali dia jatuh dalam dosa yang sama. Tapi saya bersyukur Daud itu dewasa. Dia tahu yang namanya jatuh dalam dosa sakit. Ambruk, terluka. Banyak hal yang hilang. Makanya yang dilakukan sama dia tidak pernah bikin kesalahan yang sama. Ini satu sikap kedewasaan Daud. Kita nggak pernah lepas dari namanya berbuat dosa. Kita nggak pernah lepas daripada melakukan kesalahan. Tapi orang yang dewasa, dia itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti halnya dengan Daud. Boleh dosa Daud lebih buruk dari kita. Boleh dosa Daud lebih parah dari kita. Tapi Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi harusnya kalau kita sudah dalam Kristus, kita bisa meninggalkan yang lama. Dan kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Yang ketiga, mengapa kita perlu bertumbuh secara rohani? Kenapa kita perlu bertumbuh menjadi dewasa? Supaya kita berbuah. Goal daripada pertumbuhan itu bukan daun yang lebat, tapi berbuah.
Daun lebat itu bicara soal karisma, berbuah itu bicara karakter. Tuhan itu lebih tertarik sama karakter daripada karisma. Memang yang selalu dilihat orang, yang selalu disukai oleh orang adalah karisma terlebih dahulu. Makanya semua pohon yang berbunga dan berdaun selalu banyak sekali yang mendekatinya. Tapi Tuhan lebih tertarik bukan kepada karismanya, tapi kepada karakternya. Karena setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotongnya oleh Tuhan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah banyak. Nah, Yesus memberikan sebuah teladan dan contoh di depan murid-muridnya. Ketika dalam perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah. Di Betania kalau kita pergi ke Tanah Perjanjian seringkali kita menemukan pohon ara. Nah, dalam perjalanan Yesus menuju ke kota Yerusalem dari Betania, dia menemukan pohon ara yang begitu banyak buahnya dan daunnya. Ketika dideketin ternyata tidak ada satu buah sama sekali. Bunganya banyak, daunnya banyak, tapi tidak ada sama sekali buahnya. Dan kemudian yang dilakukan sama Yesus mulai mengutuk pohon itu sehingga pohon itu tiba-tiba langsung kering, mengecil seperti tongkat kering. Membuktikan bahwa Tuhan lebih tertarik kepada kita buah daripada karisma. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata dan berjanji begini dalam Yohanes 15 ayat 2. Kalau kamu tidak berbuah, kamu dipotong, kamu dibuang, disingkirkan. Kamu akan mati. Tapi kalau kamu berbuah, kamu akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Nah, hari-hari ini, kalau kita mau berbuah, kalau kita mau dewasa, berarti Anda siap dibersihkan. Nah, waktu dibersihkan itu ada yang kurang, ada yang hilang. Namanya dibersihkan, ada yang tereliminasi. Nah, pandemik ini, saya sedang membuka pikiran kata semua. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Tuhan sedang membersihkan hati kita. Sehingga cara kerja kita yang kotor bisa melakukan cara kerja yang baik. Sehingga kehidupan kita yang sembarangan bisa bertobat dan memiliki kehidupan yang baik. Sehingga hati kita yang gak bersih, yang penuh dengan kepahitan dan dengkian, itu bisa segera dipulihkan. Pandemik ini menyadarkan kita tidak lagi bisa andalkan kekuatan manusia ataupun harta manusia. Tapi pandemik ini justru membuat kita selain dekat sama Tuhan, tapi membersihkan cara kerja kita. Membersihkan cara pelayanan kita. Membersihkan pola berpikir kita. Dan ini tujuannya Tuhan di masa pandemik agar kita lebih berbuah. Kalau di pandemik ini kita nggak lagi berbuah, berarti saudara nggak mau dibersihkan. Nah, buah itu bicara soal jiwa-jiwa. Buah itu bicara soal perubahan hidup. Buah itu bicara soal jadi berkat. Sudahkah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan? Sudahkah ada karakter yang semakin nampak? Kasih kita makin bertambah-tambah? Atau kasih kita makin berkurang-kurang? Apakah penguasaan diri kita bertambah-tambah atau penguasaan diri kita berkurang-kurang? Kesabaran kita makin panjang atau kesabaran kita makin pendek? Sudahkah kita jadi berkat atau tidak? Justru tujuan daripada pandemik ini membersihkan kita untuk kita makin seperti Kristus, makin jadi berkat bagi yang lain. Jadi Anda mesti bersyukur. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau nggak ada pandemik. Itu teroris udah menguasai bukan cuma Afghanistan, Pakistan, udah menguasai semua area-area di negara-negara sana. Mungkin juga di Indonesia. Justru karena pandemik ini menghambat pergerakan kejahatan di muka bumi ini. Manusia yang greedy, yang tebang pohon sembarang, justru dengan pandemik ini menahan kegerakan mereka agar bumi ini jangan tambah rusak. Jadi Anda mesti bersyukur dan Anda harus berpikir ke depan bahwa gambar besar kenapa pandemik kita udah tengking. Kita udah usir, kita udah doakan setiap hari tetap masih ada. Karena Tuhan punya rencana untuk membersihkan kejahatan manusia. Setelah Israel bersih daripada masa pandemik, Hamas menteror dengan bom. Sampai orang-orang di Israel berkata, kayaknya lebih enak masa pandemik, kita masih bisa safe di rumah. Tapi kalau udah perang, kita nggak bisa safe lagi di rumah. Kita akan dalam bahaya. Jadi saudara mesti bersyukur bahwa kita ada di negeri ini, di mana Tuhan masih melindungi.
Nah, sekarang saya mau bagi kepada kita semua. Tadi udah belajar apa itu pertumbuhan rohani. Yang kedua kita belajar mengapa kita bertumbuh rohani. Nah sekarang barometer pertumbuhan rohani kita, ukuran pertumbuhan rohani kita yang pertama ditentukan dari kerinduan untuk mengetahui dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita bertumbuh, harusnya semakin kita punya kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita memiliki kerinduan yang besar mempelajari firman Tuhan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk merenung firman? Untuk kasih makan rohani kita. Dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan nonton televisi. Mengupdate media sosial kita. Bermain internet atau mencari bacaan baru dan sebagainya. Karena orang yang dewasa, dia bisa memilah dan memilih. Ada waktu kerja, ada waktu bersama keluarga, ada waktu enjoy me time pribadi, tapi ada waktu juga dengan Tuhan. Nah kalau dalam 24 jam, kita ini gak pernah ada waktu sama Tuhan sama sekali, berarti kita menunjukkan belum dewasa. Karena kita masih terus inginnya memuaskan hawa nafsu kita. Kita killing time, menghabiskan waktu, tapi dengan tidak menggunakannya dengan maksimal. Padahal firman Tuhan udah jelas, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja dibuatnya berhasil. Bahkan Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti setiap saat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Untuk dewasa nggak ada cara lain, kita harus makan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk makan firman Tuhan, kita harus punya dalam hari-hari kita 5 hal ini. Mendengar firman Tuhan sampai iman bangkit. Makanya waktu kita mendengar, jangan cuma hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi waktu dengar firman Tuhan itu biar masuk dalam hati kita sampai iman bangkit. Sampai ada terjadi, ada satu dorongan di dalam hati kita untuk melakukan firman. Untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, mempelajari firman. Mendapatkan pelajaran 2-3 poin. Kalau kita pelajar firman, kita masih belum dapat poin-poin. Berarti kita belum mendalami. Hanya cuma sekedar skim reading. Hanya cuma sekedar pelajar biasa. Tapi kalau kita merenung sampai dapat 2-3 poin. Kira-kira perubahan apa yang saya mau lakukan? Kira-kira berkat apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan saya pelajari? Itu namanya serius. Itu namanya dewasa. Kita punya saat teduh. Seperti Yesus punya saat teduh pagi hari setiap hari. Yang ketiga, membaca firman Tuhan sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Kalau baca firman tuh jangan skim reading. Jangan cuma baca dalam hati. Kita akan lupa. Kita akan mudah ngantuk. Makanya kenapa waktu kita pergi ke tanah perjanjian di tembok ratapan, kita lihat orang Yahudi kalau baca itu bersuara, menyanyikan, sambil bergerak. Supaya apa? Menghayati. Supaya firman itu betul-betul mendarah daging. Firman itu nggak terlupakan. Supaya dia nggak ngantuk. Nah, hal yang sama kalau Anda mudah ngantuk membaca firman, ayo bersuara. Supaya waktu kamu bersuara, telinga mendengar, iman timbul. Waktu kamu bersuara, maka makin banyak panca indera yang tersentuh, maka kita akan semakin kuat mengingat firman. Yang keempat, mempelajari firman dengan cara menghafal firman, melakukannya, menyanyikan. Mungkin kita nggak hafal Mazmur 59. Tapi waktu kita nyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita jadi ingat. Dengan melakukan firman, kita jadi ingat firman. Yang kelima, meditasi. Memikirkan, merenungkan, menggambarkan, merencanakan dalam pikiran kita. Bahkan juga membuat tujuan-tujuan. Lewat meditasi firman Tuhan tersebut. Karena your input determine your output. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Kalau kita selalu mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan lebih daripada firman, no wonder kita lebih khawatir daripada kuatnya. Sebaliknya kalau kita banyak dengar firman Tuhan, walaupun kita juga dengar berita-berita tentang keadaan zaman ini, nggak mengkhawatirkan, cuma menambah informasi saja. Karena kenapa? Kita lebih kuasai firman.
Kalau Anda sering dengarkan perkataan yang kotor, maka perkataanmu, hidupmu juga kotor. Kalau Anda memasukkan hal-hal yang bersih, maka perkataan dan perbuatanmu bersih. Nah, nomor 1 dan nomor 2, Anda bisa bantu lewat pengajaran, lewat YouTube, ataupun lewat pengaruh dari luar. Orang bisa bantu. Tapi nomor 3 sampai 5, ini kita perlu belajar sendiri. Ini kita perlu lakukan sendiri. Gak bisa pengaruh dari luar. Kita perlu namanya saat teduh pribadi. Selain beribadah, kita dengar firman Tuhan, tapi kita juga perlu belajar firman. Ini membuktikan bedanya orang dewasa sama orang yang tidak dewasa. Orang dewasa, dia bisa belajar firman Tuhan. Orang yang tidak dewasa, dia cuma dengar firman, tapi tidak melakukan firman. Saya rindu setiap kita dengan kita belajar firman sendiri, dan kita bisa melakukannya. Ini yang mendatangkan kemenangan. Dan apa yang terjadi? Badai, sekuat apapun, banjir dari bawah, angin dari sekeliling, hujan dari atas, tidak akan pernah merobohkan bangunan, kehidupan, pelayanan, usaha, pekerjaan kita. Yang kedua, barometer dari pertumbuhan rohani kedewasaan ke kita ditentukan dari kesadaran yang semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kita punya kesadaran yang kuat, butuhnya Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu untuk mencari Tuhan bukan karena kewajiban, tetapi karena memang sungguh-sungguh hati kita pengen diisi sama Tuhan, pengen ketemu sama Tuhan. Jadi orang ini gak cukup ibadah di hari Minggu. Orang ini selalu punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Bukan cuman pada waktu happy, tapi juga dalam keadaan masalah. Bukan cuman masalah, tapi juga pada waktu happy. Jadi mencari Tuhan itu dibutuhkan bukan sewaktu-waktu. Mencari Tuhan itu dibutuhkan setiap waktu. Karena waktu Anda mencari Tuhan, waktu Anda memberikan waktu sama Tuhan, itu membuktikan cinta Anda sama Tuhan. Jadi kalau Anda tidak punya waktu sama Tuhan, berarti Anda tidak cinta Tuhan. Karena salah satu bentuk daripada bahasa kasih adalah memberikan waktu yang berkualitas. Kalau kita cinta sama keluarga, pasti kita punya waktu sama keluarga. Kalau kita cinta sama teman kita, pasti kita punya waktu sama teman kita. Waktu kita cinta sama pekerjaan kita punya waktu sama pekerjaan kita. Sama waktu kita punya waktu sama Tuhan, bentukkan bahwa kita cinta sama Tuhan. Berarti kalau Anda punya waktu biasa-biasa sama Tuhan, Anda biasa-biasa sama Tuhan. Wow, bagaimana dengan Anda? Apakah selama ini Anda habiskan waktu Anda untuk cari uang? Untuk terus mempromosikan diri sendiri? Atau Anda juga punya waktu untuk mencari Tuhan? Ini membuktikan kedewasaan seseorang. Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa memang benar. Ranting itu selalu didekati makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan, burung-burung di udara. Kenapa? Karena ada daunnya, ada buahnya. Tapi seandainya ranting itu merasa bahwa saya nggak butuh pokok, saya bisa hidup tanpa pokok, memisahkan diri dari sumbernya, maka ranting itu kan segera kering dan mati, nggak lagi produktif. Namun sebaliknya, jika ranting itu gundul, nggak ada buah, nggak ada bunga, nggak ada daun sama sekali, tapi begitu dicangkokkan pada pokoknya, maka ranting itu akan berbuah, berbunga, dan beraun. Jadi it doesn't matter kita lahir keluarga miskin. It doesn't matter kita gak sepintar dengan yang lain Bapak Ibu. It doesn't matter mungkin kita gak fasih bicara. It doesn't matter mungkin kita gak sehebat usahanya dengan orang lain. Selama Anda nempel sama Tuhan, selama Anda melekat sama Tuhan, semakin Anda rindu sama Tuhan, Tuhan akan buat Anda yang nanti jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, yang lemah jadi kuat. Dan saudara, ini bedanya. Orang Yahudi itu kalau berdoa sehari 3 kali. Orang Muslim kalau berdoa itu sehari 5 kali. Daud kalau berdoa itu sehari 7 kali. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa kali Anda punya waktu sama Tuhan? No wonder ya orang Yahudi karena komitmen berdoa dengan waktu-waktu yang konsisten, dia selalu berhasil. No wonder Daud kenapa gak pernah kalah, karena dia selalu punya waktu sama Tuhan. Dalam momen-momen seperti ini,
Kita punya banyak waktu. Nggak sesibuk seperti dulu. Yang banyak aktivitas di luar rumah. Ayo kita makin merapatkan diri sama Tuhan. Agar kita berbuah banyak, makin dewasa. Yang ketiga, barometer pertumbuhan kita diukur, ditentukan respon yang cepat terhadap dosa. Mencakup pertobatan sejati kita. Orang yang dewasa itu tahu titik lemahnya. Dia akan menjauh dari medan dosa. Dia akan menghindar di area di mana dia mudah jatuh. Kalau dia lemah pada pornografi, ya dia nggak akan menyentuh area-area itu. Lihat gambar-gambar atau banyak nonton, dia akan kurangin nonton. Dia akan kurangin lihat gambar-gambar nggak betul. Kalau dia lemah di dalam korupsi, jangan pegang uang. Hindari dulu. Kalau dia lemah narkoba, obat-obatan, rokok yang mengikatnya, yang dia lakukan, hindari teman-teman yang sama. Hindari semuanya itu. Dan kita mulai merapatkan pada teman-teman yang positif. Sebab persahabatan kita menentukan masa depan kita. Orang yang dewasa itu yang luar biasa. Selain dia menghindari yang namanya medan dosa, dia juga bisa cepat minta ampun dan bertobat. Karena kita kan nggak pernah lepas daripada melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita nggak pernah lepas. Tapi kalau dia jatuh, dia cepat bertobat. Seperti Daud. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia langsung ditegur sama Nathan, berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Aku cukup lakukan ini sekali selama-lamanya. Jangan sampai engkau pergi daripada aku. Aku kembali kepadamu. Ini yang dihargai oleh Tuhan. Makanya kenapa dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Kisah Rasul, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia dewasa. Lakukan dosa satu kali untuk selamanya. Orang dewasa itu berani ngaku dosa. Jadi kalau ditegur, Anda berani terima seperti Daud. Terima. Karena mengaku awal daripada pemulihan, pemulihan awal daripada terobosan. Nggak pernah ngaku, nggak pernah pulih. Nggak pernah ngaku, nggak pernah mengalami terobosan. Makanya kenapa kita masih terikat dalam dosa yang sama? Karena kita malu mengaku. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas, kita bebas karena kita saling mengaku dosa. Berarti nggak pernah saling mengaku dosa, nggak pernah sembuh, nggak pernah merdeka. Nanti cepat atau lambat Tuhan akan bongkar, engkau akan malu sendiri. Lebih baik sekarang kita malu di depan orang yang kita percayai daripada Anda malu nanti di depan publik, di depan umum. Daud cepat mengaku di depan Nathan. Kalau dia nggak ngaku, dia akan permalukan di depan umum. Saya rindu untuk setiap kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang masih terikat, ayo beranjak dewasa, saling mengaku dosa kepada orang yang kita percayai. Biar dia membimbing kita, mengcoaching kita, mendoakan kita, mendampingi kita, sampai lepas. Buktinya, Anda nggak bisa melepaskan diri, keterikatan Anda sendiri. Makanya butuh bantuan orang lain, jangan sombong. Rendah hati. Gak ada orang yang sempurna. Tapi dengan kita rendah hati. Mengaku ini membuat kita jadi pulih. Yang keempat, barometer kedewasaan seseorang. Pertumbuhan rohani seseorang. Melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dia gak takut sama ujian. Dia gak menghindar. Banyak orang takut nyanyi lagu ujilah aku, cobalah aku. Dia gak takut nyanyi lagu itu. Karena ujian itu membuat Anda makin dewasa. Berarti kalau Anda nggak ujian, Anda masih di level yang sama. Kalau saya nggak pernah ujian di meja hijau, ujian S1, tesis, dengan ketemu dengan dosen-dosen, maka saya nggak akan pernah lulus S1. Saya nggak pernah ujian di SMA, saya nggak akan pernah lulus SMA. Jadi Anda mesti bersyukur kalau Anda datang ujian, berarti Anda sebentar lagi naik level. Nah menurut Anda, pada saat apa kekristenan itu bertumbuh secara signifikan? Pada saat dia menghadapi masalah, atau pada waktu dia sukses? Pada waktu dia baik-baik, atau pada waktu dia tertekan? Jelas, orang bertumbuh secara signifikan bukan pada waktu dia sukses, bukan pada waktu dia bahagia, pada waktu mereka mengalami tekanan. Jadi Anda bersyukur dengan pandemik ini.
Bersyukur kalau ada orang jahat sama kita. Anda sedang bertumbuh dewasa. Sama seperti Yusuf. Semakin digembleng, semakin ditekan, semakin disingkirkan, dijual jadi budak. Ngalami sumur kering, pasar budak, dihianati, dijebloskan dalam penjara, dilupakan. Membuat Yusuf mengejar kedewasaan dibandingkan kakak-kakaknya. Membuat dia jadi pemimpin atas negara kuasa yaitu Mesir. Padahal di Mesir ada orang-orang yang lulusan S3. Waktu itu Mesir adalah negara terbaik di dunia. Berarti sekolah terbaik di dunia waktu itu ada di Mesir. Sedangkan Yusuf itu lulusan penjara. Dia nggak ada S1 sama sekali. Dia nggak sekolah di penjara. Tapi justru jadi Perdana Menteri. Yang dipilih bukan lulusan S3 Mesir, S2 Mesir. Tapi Yusuf, kenapa? Karena kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Banyak orang-orang yang punya posisi, punya follower, punya subscribe, punya kekayaan. Tapi begitu disinggung sedikit, dia langsung marah-marah. Gak bisa terima. Dia sering ngomel. Ini membuktikan dia tidak siap jadi pemimpin. Kenapa? Kalau Anda jadi pemimpin, Anda masih menyimpan pahit. Anda akan bantai orang-orang yang ada di bawah. Anda akan bantai dan balas dendam sama musuh-musuh saudara. Makanya saya senang Tuhan itu selalu tepat pada waktu kalau mengangkat seseorang. Tunggu sampai dewasa dulu, baru diangkat. Kenapa sampai hari ini doa kita nggak dijawab? Karena kita belum dewasa. Almarhum Gus Dur pernah berkata, jangan tekan orang Kristen. Karena orang Kristen semakin tekan, semakin berkembang. Berarti semakin orang Kristen hidup nyaman, semakin kekristenan tidak bertumbuh. Lihat negara-negara yang kekristenannya nyaman. Eropa, Amerika, Australia, Korea sekalipun yang kekristenannya berkembang signifikan dulu. Gereja terbesar juga dari Korea. Hari ini karena kenyamanan membuat kekristenan menurun. Anak-anak muda nggak lagi mau cari Tuhan. Jadi Anda bersyukur kalau kita tuh ada di negara yang mengalami banyak penganiayaan, tekanan. Kalau Anda sendiri juga di dalam pelayanan mengalami tekanan, Anda usaha mengalami tekanan, Anda di kota A sedang mengalami tekanan, Anda harusnya bersyukur. Lihat ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Bayangkan, ini saya ambil semua data-data akurat ini. Jadi saya ngomong ini bukan asbun asal bunyi. Pandemik sedang memotivasi kita semakin bertumbuh, maju berkembang dan kreatif. Sejak pandemik, biaya edukasi jadi lebih murah. Semua orang bisa sekarang kuliah. Dulu cuma orang-orang tertentu. Anak kuliah, dan yang mana kuliah pun kita bisa di luar negeri. Walaupun kita posisi ada di Indonesia. Karena lewat online semua. Lebih murah biayanya. Sejak pandemik, negara New Zealand bukan saja mencari vaksin virus corona, tapi mencari vaksin virus HIV untuk menyembuhkan mereka. Kalau corona ada vaksinnya, HIV juga ada vaksinnya. Mereka lagi coba lakukan. Sejak pandemik, orang yang tidak punya waktu dengan keluarga, sekarang jadi punya waktu sama keluarga. Lebih dekat. Harusnya mengurangkan perselingkuhan. Harusnya mengurangkan namanya keributan-keributan yang gak perlu. Karena selalu ada komunikasi. Sejak pandemik, banyak perusahaan-perusahaan dan produk-produk yang baru lahir. Wow. Kami kalau gak ada pandemik, maka kami tidak pernah jualan online merchandise Tangan Pengharapan. Ada pandemik, kami nggak mungkin produksikan 60-minute worship. Sebuah 60 menit menyembah kepada Tuhan. Yang hari ini saya terus banyak terima masukan-masukan yang baik. Bukan cuma dari orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Lewat pandemik, justru kita memikirkan program-program apa yang mempermudah untuk kita bisa menolong orang. Lewat pandemik, bayangkan. Saya bisa bangun nggak usah pagi-pagi. Biasanya kalau saya di Makassar, saya harus bangun pagi-pagi ya untuk ibadah. Tapi sejak pandemi kita juga sama-sama bisa bangun agak siangan, longgar, dan kemudian siap-siap, dan kemudian bisa masuk dalam gereja di Zoom. Wow, keren sekali. Dan pandemi ini mempermudah semuanya. Sejak Perang Dunia Kedua, manusia membuat roket dan bisa pergi ke bulan. Wow, kalau nggak ada perang waktu itu, manusia nggak berpikir pergi ke bulan. Cari tempat aman di dunia planet luar. Sejak Perang Dunia Kedua, manusia bisa membuat banyak pabrik-pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti pabrik Mercedes-Benz,
BMW, Jaguar, semua itu keluar pada waktu setelah Perang Dunia Kedua, waktu pada Perang Dunia Kedua. Nah, pada musim pandemi ini saya melihat begitu banyak teman-teman kami jadi kreatif. Ibu-ibu yang hanya cuman tadinya ngurus rumah tangga sekarang bisa jualan online. Wow, mereka masak lebih enak. Istri saya sebagai contoh, dia nggak suka masak. Tapi karena pembantu saya nggak bisa masak, jadi mau nggak mau dia belajar masak. Yang tadinya nggak enak sama sekali kalau dia masak, hari ini saya lebih suka masakan rumah daripada masakan di luar. Amazing, semua orang berkembang. Karunia-nya makin berkembang, bukan cuma karunia jago masakan firman Tuhan, rohani saja, tapi bisa masak jasmani. Wow, keren. Bayangkan ini dia. Karbon ditekan, keluar namanya berlian. Jeruk ditekan, keluar namanya jus. Kelapa ditekan, keluar namanya minyak kelapa. Manusia ditekan, keluar namanya kreativitas. Dan ketahuilah bahwa harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada kelapa. Kenapa lebih mahal? Karena perlu bayar orang yang tekan, yang proses. Nah, harusnya Anda mesti bersyukur sama teman-teman dan lingkungan di mana menekan, memproses kita agar keluar kreativitas. Justru pandemi ini mengeluarkan kreativitas kita. Bahwa Allah, Roma 8:28, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bersyukur tiap kali proses, Allah baik. Tuhan baik untuk mendatangkan kebaikan. Yang kelima, barometer pertumbuhan rohani kita, kedewasaan kita, hasrat untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Semakin kita dewasa, semakin kita punya belas kasih terhadap mereka yang belum diselamatkan atau mundur dari Tuhan. Seperti Maria, waktu pergi bersama dengan wanita-wanita lain-lain, pagi-pagi benar ke kubur Yesus. Kemudian dia lihat kuburnya udah kosong, nggak ada lagi Yesus di situ, dan malaikat memberitahu bahwa Yesus telah bangkit, dan mereka akhirnya lari dengan cepat. Maria termasuk juga ada di situ tantenya Tuhan Yesus, ibu daripada Yakobus dan Yohanes, itu lari memberitahu kepada murid-murid yang telah mundur, yang telah kecewa, yang putus pengharapan karena gurunya telah mati, disalibkan, dan mereka memberitahu bahwa Yesus hidup, lalu bangkitlah iman mereka kembali. Muncullah harapan baru, hal yang sama. Kita semua yang saat ini sudah dewasa dan bertumbuh, kita waktunya menjangkau kembali teman-teman yang telah kecewa, yang telah mundur, untuk kita kuatkan mereka, untuk kita dampingi mereka, untuk kita bimbing kembali, jangan binasa. Termasuk juga kita memikirkan pegawai kita, pembantu, supir, bahkan mungkin orang-orang yang bekerja di bawah kita, kita pikirin mereka juga bagaimana untuk memberitakan kabar baik. Ini momen yang terbaik memberitakan Injil di masa pandemik, karena semua orang sedang menghadapi masalah pandemik atau masalah ini membuat orang bisa cari Tuhan. 1 Korintus 9:16, Rasul Paulus berkata gini, jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus berkata, celaka aku, binasa aku, selfish, mementingkan diri sendiri kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya Paulus terus menjangkau banyak jiwa-jiwa. Karena dia mengerti orang yang dewasa adalah orang yang perlu memenangkan yang lain. Yang keenam terakhir, kemudian saya selesai. Bagaimana kita mengerti barometer pertumbuhan rohani kita. Kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi sesama. Dan pekerjaan Tuhan. Dia punya kerinduan untuk menjadi berkat. Kedewasaan seorang bukan ditentukan dari pelayanannya, dari gelar kependetaannya, pendidikan teologi yang tinggi. Tetapi dari kemurahan hatinya. Kenapa? Karena Tuhan kita murah hati. Jadi kalau kita gak punya murah hati, berarti kita belum dewasa, kita belum jadi seperti Yesus. Tuhan Yesus sudah pelit. Nah, jadi pertanyaan, apakah Anda lebih cinta Tuhan atau lebih cinta uang Anda? Apakah Anda lebih cinta keluarga Anda atau lebih cinta uang Anda? Apakah Anda lebih cinta sesama atau uang Anda? Jemaat mula-mula ketika mereka bertumbuh di dalam Tuhan, pengajaran setiap hari mereka beribadah, mereka berani menjual kepunyaan mereka dan membagi-bagi kepada orang miskin. Sama halnya juga dengan jemaat Makedonia. Walaupun mereka mengalami problem banyak, walaupun mereka sedang menghadapi problem besar, dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2, tapi mereka, dan walaupun mereka hidup dalam garis kemiskinan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Berarti kita bisa melihat kedewasaan seseorang tidak ditentukan dari kayanya seseorang. Walaupun dia miskin,
Walaupun dia punya masalah, dia tetap bisa juga kaya dalam kemurahan. Wow. Juga termasuk dengan Sakius. Sakius ketika dia mengalami ketemu Tuhan, langsung dia bertumbuh dewasa. Separuh dari hartaku kuberi kepada orang miskin. Dan bahkan kalau ada orang yang pernah aku rugikan, aku akan balas 4 kali lipat. Nah, bagaimana Anda? Apakah Anda diam-diam melihat negara ini? Lihat sesama dalam keadaan susah, nggak bisa makan, nggak bisa punya kerjaan, nggak bisa sekolahkan anak. Atau Anda tolong mereka. Ayo kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Dengan demikian kita akan lihat Indonesia baik, sejahtera. Don't ask what your country can do for you, but ask what your country can do for you. Jangan tanyakan apa yang negara Anda bisa lakukan pada kita, tapi tanyakan apa yang kita bisa lakukan buat negara ini. Negara ini sudah lakukan banyak hal dengan memberikan vaksin secara cuma-cuma yang harusnya bayar, dan kemudian pemerintah bekerja 24 jam 7 hari tanpa istirahat, tidak ada lembur, tidak ada cuti. Mereka harus memikirkan bagaimana untuk bisa mengendalikan kondisi yang kurang bersahabat ini. Ini waktunya untuk kita juga bisa bahu-membahu, saling tolong-menolong, dengan demikian menunjukkan kedewasaan kita. Jadi kita belajar ada 6 hal melihat pertumbuhan kerohanian kita. Yang pertama, kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kesadaran yang semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, respon yang cepat terhadap dosa, mencakup pertobatan sejati. Yang keempat, melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Yang kelima, hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Dan yang keenam, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan kepada sesama dan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami belajar saat ini dan hari ini bagaimana untuk kami bisa bertumbuh, bagaimana untuk kami bisa dewasa. Dan kami hari ini menyadari bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu. Mari setiap kami, baik jemaat, pengerja, hamba Tuhan, sekalipun di tempat ini, bantu kami. Untuk kami punya kerinduan akan firman. Kerinduan akan Tuhan melebihi ambisi kami. Bantu kami untuk kami bisa rela diproses sebagai batu lompatan. Kami ada di next level. Bantu kami untuk kami suka memberitakan Injil. Bantu kami untuk kami bisa menolong sesama tanpa memikirkan hitung-hitungan. Bantu kami untuk kami punya karakter seperti Kristus. Bantu kami untuk kami jadi orang yang lembut, mau bertobat ketika kami melakukan kesalahan. Dengan demikian Kau akan membuat kami bertumbuh secara signifikan. Walaupun mungkin kami baru mengenal Tuhan, maka kedewasaan kami sangat kental dan terasa. Dengan demikian Tuhan sangat berkenan. Dan hidup kami membawa dupa yang harum bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.